Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia Faiza, jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau Pekanbaru. Di sini saya akan menjelaskan tentang 14 rumus yang ada di Excel. Baiklah, yang pertama adalah sum, yaitu digunakan untuk melakukan penjumlahan data atau penambahan semua angka yang kita tentukan sebagai argumen. Di sini sudah ada nomor urut, nama siswa, nilai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, kita akan menghitung data-datanya ya. Kita ketik aja sama dengan sum. Habis itu kita blok nilainya dari atas sampai ke bawah. Dan kita tekan enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Bahasa Indonesia juga sama dengan sum. Kita ketik sama dengan sum. Kita tekan nilainya dari atas sampai bawah, lalu kita tekan enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Mudah bukan? Baiklah, kita masuk yang kedua ya. Yang kedua adalah count. Count adalah menghitung jumlah data atau sel yang berisi angka dari daftar argumen. Di sini sudah ada NIM, nama, dan nilainya. Kita akan mencari banyaknya siswa. Ayo, ini rumusnya ya. Sama dengan, kita ketik sama dengan count. Sudah, langsung kita blok datanya. Kita dari NIM aja ya. Kita blok sampai ke bawah, lalu kita tekan enter. Nah, jadi banyaknya siswa ada sekitar 7 orang. Baiklah, kita masuk yang ketiga, yaitu average, yaitu digunakan untuk menghitung rata-rata dan sekelompok nilai argumen yang diberikan pada beberapa sel atau range data. Di sini sudah ada NIM, nama, dan nilai. Kita akan mencari rata-ratanya ya. Ini rumusnya sama dengan, kita ketik average, lalu kita blok nilainya dari atas sampai bawah. Oke, kita tekan enter. Nah, jadi nilai rata-rata siswanya adalah 85. Baiklah, kita masuk yang keempat, yaitu if. If adalah untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan pengembalian hasil jika true atau false. Di sini sudah ada NIM, nama, jenis kelamin, nilai, dan predikat. Kita akan mencari predikatnya. Di sini juga ada keterangan nilai 90 sampai 100A, 60 sampai 89B, 0 sampai 59 adalah C. Ayo kita bikin rumusnya ya. Sama dengan if, kita tekan nilainya besar sama dengan 90 titik koma petik 2A petik titik koma if, terus kita tekan nilainya lagi, habis itu besar sama dengan 60 titik koma petik 2B petik 2 titik koma petik 2C petik 2 dalam kurung enter. Nah, hasilnya adalah B. Coba kita samakan sama ya. Terus kalau mau apainnya tinggal tarik ke bawah aja. Dah jadi deh. Nah, ini hasilnya ya. Kalian bisa samakan. Sama bukan? Selanjutnya kita masuk ke sum if. Sum if adalah digunakan untuk melakukan penjumlahan bersyarat pada Microsoft Excel. Di sini sudah ada NIM, juga ada nama, jenis kelamin, dan nilai. Kita akan mencari total nilai laki-laki dan perempuan. Ini rumusnya ya. Kalian bisa lihat. Sekarang kita coba sama dengan sum if. Terus kita blok jenis kelaminnya. Setelah itu titik koma petik laki-laki, karena yang pertama adalah laki-laki.
Nah, sudah titik koma, kita blok nilainya. Setelah itu baru dalam kurung enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. 299. Coba yang perempuan sama dengan sum if. Lalu kita blok jenis kelaminnya seperti biasanya. Setelah itu titik koma, petik perempuan. Kita nulisnya sesuai dengan kolom ya. Lalu titik koma dan kita blok nilainya sampai bawah. Tutup kurung. Nah, enter. Hasilnya 288. Ini ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke count if. Count if yaitu untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Misalnya untuk menghitung beberapa kali kota tertentu muncul dalam daftar pelanggan. Nah, seperti itu ya. Karena di sini kita mencari jenis kelamin. Nah, kita akan mencari banyaknya jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Rumusnya seperti yang di bawah, yaitu sama dengan count, lalu kita blok jenis kelaminnya. Habis itu kita bikin titik koma petik 2, yaitu laki-laki, karena yang pertama kita cari yang laki-laki dahulu. Setelah itu langsung kita enter. Jadi jumlah banyaknya mahasiswa di sini adalah 4, yang bagian laki-laki. Sedangkan yang perempuan juga sama, tapi bedanya kita ubah aja yang laki-laki itu jadi perempuan rumusnya. Seperti ini ya. Oh iya, kita isinya sesuai dengan tabel ya, jangan sampai salah. Jadi di sini jumlah perempuannya ada 3. Sekarang kita masuk ke proper ya. Jadi ini ada kata kota Pekanbaru. Nah, proper adalah digunakan untuk membuat huruf kapital di awal kata di Excel. Ini kan belum ada nih hurufnya. Jadi kita coba itu rumusnya ya. Sama dengan proper. Terus kita klik katanya. Lalu kita tekan enter. Nah, udah kan? Nah, selanjutnya kita masuk ke upper. Di sini sudah ada akun sel, yaitu Pekanbaru. Nah, upper adalah digunakan untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar atau huruf kapital di semua Excel. Nah, ini kan masih kecil. Kita akan bikin bentuknya seperti kapital. Ini rumusnya sama dengan upper. Lalu kita pilih akun selnya, terus enter. Nah, jadi huruf kapital kan semuanya beda dengan yang awal. Kita masuk ke lower. Di sini sudah ada nama sel, yaitu Pekanbaru dalam huruf kapital. Lower yaitu berguna untuk mengubah semua huruf besar atau uppercase di dalam sebuah rangkaian teks menjadi huruf kecil atau lowercase. Ini rumusnya ya. Kita bikin saja sama dengan lower. Setelah itu pilih sel, enter. Nah, dia menjadi huruf kecil kan, yang awalnya sudah kapital, left, mid, dan right. Nah, di sini sudah ada nama akun selnya Pekanbaru, yaitu untuk mengambil beberapa atau sebagian karakter teks dari kiri, dari tengah, dan dari kanan. Ini rumusnya ya. Langsung aja kita coba sama dengan left, lalu kita pilih sel, habis itu titik koma 3, enter. Jadi ada PIK terus sama mid. Kita paint mid ya, sama dengan mid. Nah, setelah itu kita pilih sel, terus titik koma 4, titik koma 3, baru ANB.
Nah, sekarang yang right ya. Di sini sama dengan right. Nah, pilih sel titik koma 3. Nah, ini hasilnya ya. Back di mid-nya an, B, direct-nya BRU. Kita masuk len ya. Ini akun selnya. Len adalah fungsi teks atau fungsional teks yang digunakan untuk menghitung banyak karakter pada suatu sel termasuk spasi. Jadi kita menghitung huruf-huruf yang di Pekanbaru nih ya, ada berapa. Kita tekan len, lalu itu pilih sel, terus enter. Nah, ini dia ya. Hasilnya adalah 9 huruf. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke round. Nah, di sini sudah ada angkanya ya, 20,225. Nah, ini kita mencari round dan ini rumusnya. Round adalah digunakan untuk membulatkan angka desimal ke dalam jumlah digit tertentu. Di sini saya bikin 2 aja ya. Kita tekan sama dengan round. Jadi saya akan membulatkan 2, dibulatkan terus titik koma 2 dan enter. Nah, saya dibulatkan menjadi 2 aja, jadi 20,23. Baiklah, sekarang kita masuk ke concatenate. Di sini sudah ada teks 1, teks 2, dan teks 3. Nah, ini rumusnya. Ingat ya, kalau ada petik gini, ini berarti untuk spasi. Selanjutnya yaitu fungsi teks, fungsional teks yang digunakan untuk menghubungkan teks, string, atau angka. Nah, kita coba ya, concatenate atau menghubungkan. Kita tekan teks 1, aku. Selanjutnya titik koma, teks 2, yaitu pasti. Titik koma yaitu teks 3, sukses. Enter. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kan nggak pakai spasi. Coba kita kasih spasi ya, yaitu seperti petik 2 ini. Kita coba seperti ini. Nah, coba kita enter. Nah, dia kan langsung berspasi. Baiklah, sekarang kita masuk ke VLOOKUP dan WHOLECUP. Di sini sudah ada rumus, not, dan pengertian yang saya bikin. Nah, rumusnya seperti yang di samping ya, seperti ini. Lalu notnya tuh ada F4 untuk kata kunci agar membantu rumusnya tidak berubah. Lalu muncullah string S gini, kolomnya untuk harga satuan. Jadi pengertiannya yaitu membaca suatu tabel lalu mengambil nilai yang diinginkan pada tabel tersebut berdasarkan kunci tertentu. Kunci ini berupa sel, referensi, atau nilai seperti kode, nomor, nama, dan sebagiannya. Baiklah, kita langsung coba saja rumusnya. Sama dengan VLOOKUP, kita tekan kodenya, lalu kita blok tabel bantunya dari kode sampai satuan. Nah, tak lupa kita kasih string 2, tekan F4 agar bisa mudah diblok. Lalu kita, karena dia mencari nama barang, kita pilih kolom 2. Nah, habis itu kita tekan false. Nah, jadinya seperti ini ya, apel. Nah, sedangkan kalau kita ngapain harga, kita bisa tinggal copy saja. Seperti ini. Tinggal ubah 2-nya jadi 3 karena dia kolom ketiga. Nah, sedangkan satuannya tinggal kita paste, kita ubah menjadi yang kolom keempat. Nah, seperti ini ya. Dah. Karena kita sudah kasih string 2, jadi kita bisa blok ke bawah.
nggak perlu bikin seperti satu-satuan gitu. Kita blok ke bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi udah langsung otomatis. Whole cube juga sama dengan full cube, cuman beda kolomnya aja. Nah, kita blok. Setelah kita blok, kita kasih F4 agar bisa diblok nanti ke bawah, nggak perlu repot-repot kembali. Lalu bikin kolomnya, yaitu kolom 2, karena dia mencari nama barang, lalu false. Habis itu enter. Nah, jadi beras sama ya dengan apanya, karena dia nomor 4 sesuai ya, beras. Selanjutnya harganya tinggal kita copy aja ya, kita ubah aja kolomnya. Nah, jadi harganya sekian ya. Lalu satuannya juga kita copy aja biar nggak merepotkan. Dan seperti ini, kilogram. Kita blok. Setelah kita blok jadinya seperti ini ya. Nah, selesai.